apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lebih lama sih kerjaannya. Sekarang lebih banyak di rumah, fokus ibu rumah tangga yang ngurusin anak-anak, keluarga, ngurusin kucing. Kangen gak sih? Sebenarnya aku lumayan vakum kurang lebih 3-4 tahun. Sebenarnya aku nggak pede, awalnya udah nggak pede lagi tampil sebenarnya, tapi karena kebetulan anak aku memilih untuk di jalur musik gitu. Mama aku mau jadi penyanyi, akhirnya anak aku kuliah musik yang perempuan, terus major vokal, terus nah aku berpikir kalau anak aku sudah mulai berani untuk tampil gitu kan, mau tidak mau ya aku sepertinya harus mendampingi, aku harus aktif lagi seperti itu. Terus ada tawaran televisi, aku nanya, kakak ini sudah ditawarin acara televisi, kamu mau tampil? Iya mah boleh gitu. Jadi akhirnya aku mendampingi seperti itu, dan sekarang sudah mulai alhamdulillah sering tampil lagi. Lawan bakat musiknya dari umur berapa? Sebenarnya sih dari kecil sudah suka joget-joget. Dia sebenarnya lebih ke ngedance, sebenarnya K-pop gitu dia sukanya. Terus dari kecil, tapi sebenarnya saya sempat udah kakak sekolah dulu aja gitu kan, fokus sekolah. Nah dia memberanikan diri, sebenarnya kan pengennya sih orang tua kedokteran seperti itu. Terus dia memberanikan diri pas di SMA kelas 2, dia bilang dia boleh nggak ke musik, ke seni seperti itu. Akhirnya papanya mengizinkan, ya udah akhirnya mama nggak bisa ngelatih kamu, nggak bisa ngajar kamu, jadi sepertinya cari-cari info, yaudah kuliah musik aja, kamu diincarnya vokal, kamu ambil vokal biar ya sudahlah di tempatnya yang tepat seperti itu. Jadi ya sekarang sudah semester akhir, mudah-mudahan lancar, kurang lebih 2 semester lagi, 1 tahun mudah-mudahan lulus. Doakan semoga bisa jadi penyanyi yang sukses. Genrenya apa sama nih kayak? Nah genrenya pop jazz ambilnya. Sebenarnya sih kalau untuk dangdut, aku kadang-kadang suka ajak dia nyanyi juga, tapi memang kalau menurut aku sih masih banyak harus latihan lagi kalau untuk di dangdut. Jadi aku pikir ya udah nggak apa-apa, fokus dengan jurusan yang dia pilih dulu, dengan genre yang dia pilih. Nanti lama-lama kalau dia sudah lulus kuliah, latihan lagi di dangdut seperti itu. Aku sih pengennya tetap lah, maksudnya semua dikuasai, dipelajari seperti itu. Tapi udah mau Coba pikir kalau sama temennya aja sih diajak, kebetulan kan memang lingkungannya kan musisi, ada temennya buat lagu tapi masih berupa ya single yang maksudnya nggak sampai dengan klip seperti itu, jadi ya masih santai lah, belum terlalu komersil seperti itu sih. Dan itu masih ngambil job keren ya sih? Justru alhamdulillah di kurang lebih 1 tahun ini aku udah mulai aktif lagi, sesekali ada acara on air gitu. Kadang-kadang kebetulan juga off air juga aku sudah sama kakaknya juga gitu. Jadi ya sambil dia belajar juga untuk melatih jam terbang juga. Terus aku juga, karena kan aku sebenarnya nggak pede, jadi sepertinya kok aku tampil berdua seperti lebih pede gitu. Artinya udah diizinkan oleh suami ya? Kenapa? Udah diizinkan sama suami? Sudah diizinkan Oh, sama suami? sebenarnya sih suami aku nggak ngelarang sebenarnya, dari awal lebih terserah mama aja. Jadi aku karena gini, aku pas saat dulu aku aktif jarang di rumah, lumayan sibuk kerja, memang dalam hati kayak aku ingin suatu hari aku fokus di rumah ngurusin anak-anak gitu, ngurusin keluarga seperti itu. Terus nah suatu hari pas udah sini udah mulai fokus, pas suamiku yang ngurusin manajerin aku, mulai fokus aku rumah tangga gitu, kok semakin nyaman gitu, semakin aku makin gak pede ya tampil. Akhirnya tambah gitu kan, aku pengen banyak di rumah aja gitu. Udah tadinya sudah yaudah aku mau jadi orang biasa aja, di rumah tangga aja gitu, kayak impian aku, salah satu impian aku gitu kan. Terus yaudah intinya sih suami sudah pasti lebih seneng istri di rumah gitu, ngurusin keluarga, tapi tidak melarang untuk kerja, untuk nyanyi, karena memang aku dari kecil juga, dan aku termasuk pemalu sebenarnya. Jadi semakin aku banyak di rumah, kok semakin nggak pede tampil, semakin bergejolak. Kalau ada tawaran, sebelum aku off aja tuh ada tawaran kerjaan, iya, tapi pas udah terima tuh langsung demam gitu, kayak udah kayak aku sudah takut gitu. Terus aku akhirnya udah deh, sepertinya kok aku udah nggak bisa mengendalikan rasa takut, udah aku fokus di rumah sambil aku lumayan perang batin antara ini sepertinya nih sudah harus berani lagi. Terus sempat juga sama sahabat aku Benigno juga kayak, ayo Bu Ir tampil dong, kita bikin YouTube yuk, jadi gini seperti itu. Aku disupport
sama Benny seperti itu. Terus tambah lagi anak aku sudah mulai kayak mau tampil. Jadi ya sudah, pas ada tawaran televisi, kakaknya kamu ditawarin nih mama. Sering banget, jadi pas ditawarin akunya aja pasti suami kayak pasti Ira masih belum berani nih gitu, masih gimana nih mama, ini kamu ditawarin masih kok kayaknya masih belum siap ya, masih selalu alasan-alasan. Pas udah ngajak sama Nia, mama ini ngajak sama Nia, ini rezeki anak, kamu nggak boleh tutup rezeki anak, coba kamu tanya anaknya. Ya udah deh kakak, ini ada tawaran, kamu mau nggak? Mau mak, kalau dia mau tidak mau aku bismillah gitu. Nah akhirnya pas aku ketemu sama host-hostnya ditanya kemana aja gitu kan, aku udah nggak pede, terus aku udah nggak pede. Akhirnya pas aku berani bilang bahwa aku nggak pede, ternyata kok aku malah tenang gitu. Aku malah ngerasa kok lega gitu, aku jujur gitu pada diriku sendiri. Setelah itu malah dibahas kayak kira-kira nggak pede kok bisa, ya nggak, entah kenapa, mungkin memang sifat asli aku malu seperti itu. Kira-kira itu rasa takut apa sih yang membuat lu nggak berani pede? Kenapa? Rasa takut apa? Suara-suara kamu bilang lagi. Itu dia, banyak banget pertanyaan, kenapa aku bisa nggak pede gitu kan. Itu dia, karena mungkin awalnya aku memang pemalu dasarnya, terus aku nyaman kan, terus aku beranjak di backing vokal sampai grup kan Pak Joma itu berempat kita di belakang gitu, jadi kayak ngerasa nggak ada beban gitu kan. Terus aku nge-band gitu kan sama kakak, kalau band kan ada teman-teman di panggung, jadi kayak kalau aku tampil sendiri itu yang ternyata aku tuh malu gitu, kayak di pusat perhatian aku ternyata memang nggak bisa gitu sebenarnya gitu. Terus makanya pas Benigno ngajak kita bikin YouTube sama Nelly Agustin, aku udah deh boleh deh, sambil ayo Bu Ir sambil belajar lagi adaptasi di kamera lagi seperti itu. Nah mungkin memang pada dasarnya memang sudah sifat aslinya itu sukanya tuh nyamannya grup. Aku pernah saat dulu sekali aku tampil tapi dengan nari, dengan dancer, formasinya itu aku nari 4, 2 di depan, 2 di belakang, aku tengah-tengah. Jadi aku berpikir, oh mungkin memang itu, ternyata aku tuh nggak berani tampil sendiri, tapi kalau ada temennya di panggung, di depan ada orang lagi, aku masih berani. Lebih senangnya grup. Berapa lama sih vakumnya kira? Vakum kurang lebih 4 tahun sih. 4 tahun. Buruan ya. Lebih nyaman akhirnya lebih nyaman ada di kampung di televisi atau memang lebih nyaman di musik kalau sekarang ya dia? Sebenarnya sih kalau buat pilihan lebih nyaman sebenarnya di rumah. Aku seperti memang pribadi aku sebenarnya ya udah orang biasa aja seperti itu. Tapi kan karena kembali lagi ya ada tawaran rezeki juga, aku juga nolak rezeki gitu kan. Terus anak juga sudah mulai mau aktif, aku harus mendampingi. Ya, mungkin kita nggak tahu ke depannya sih, mungkin kalau memang kakaknya sudah mandiri, sudah sadar, sudah langgeng, mungkin bisa jadi aku di belakang. Aku malah kadang-kadang mama pengen deh kak lebih ngurusin kamu gitu, manajerin atau asistenin, mama pengen ngedampingin kamu sebenarnya gitu kan. Tapi sekarang kebutuhannya dan keperluannya kadang masih mama yang diminta. Aku dia aja sendiri kadang-kadang sama kakaknya gitu. Jadi ya bismillah aja jalannya.